Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau dunia digital kita sekarang ini tuh, wah bising banget? Semuanya serba cepat, kadang agresif, dan ujung-ujungnya malah kerasa kaku. Tiap buka layar, kita langsung dibombardir sama informasi yang rebutan cari perhatian. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal membedah sebuah strategi komunikasi yang luar biasa cerdas. Dan asiknya lagi, ini datang dari seorang tokoh besar abad ke-15. Yap, kita bakal mengupas tuntas gimana caranya mengembangkan dakwah di era teknologi informasi ala Sunan Giri. Santai aja, kita bahasnya nggak bakal ruwet kok. Yuk langsung kita mulai. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah gimana sih caranya kita bisa nyampain pesan atau berdakwah yang asik, gampang diterima, dan sama sekali nggak kaku di zaman serba digital ini. Sebagai kreator konten atau komunikator masa kini, kadang kan kita suka mentok ya nyari ide. Tapi tahu gak sih, ternyata metode jadul dari Sunan Giri ini malah ibarat buku panduan abadi yang paling pas buat kita terapin sekarang. Beneran deh, ini kayak resep rahasia yang nggak pernah basi. Penasaran siapa sebenarnya beliau ini? Oke, kita kenalan dulu. Sunan Giri, yang nama aslinya Raden Paku atau sering juga disapa Joko Samudro, ini lahir sekitar tahun 1442 Masehi. Beliau ini putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Waktu masih muda, beliau jadi muridnya Sunan Ampel. Dan wah, beliau ini terkenal cerdas dan tekun banget cari ilmu. Sampai akhirnya di tahun 1487, beliau mendirikan pesantren Giri Kedaton yang langsung jadi pusat pendidikan Islam di Pulau Jawa waktu itu. Beliau kemudian wafat di tahun 1506 dan dimakamkan di Gresik. Singkatnya, rekam jejak beliau ini adalah bukti nyata sosok ulama dengan kepekaan sosial yang luar biasa tinggi. Terus, apa sih yang bikin metode dakwah beliau ini bisa dibilang jenius? Jadi gini, pendekatannya tuh bener-bener multidimensi dan kreatif. Sunan Giri nggak cuma pakai metode pendidikan biasa, tapi beliau juga masuk lewat permainan tradisional, lagu anak-anak, plus pendekatan sosial yang super ramah dan bijaksana. Beliau ngegabungin nilai-nilai Islam sama budaya lokal itu halus banget. Ibaratnya nggak kerasa kayak lagi digurui, makanya ajaran Islam bisa diterima dengan gampang banget sama masyarakat luas, apalagi anak-anak. Coba deh kita bandingin ya. Kalau dakwah yang disampaikannya keras dan kaku, pastinya sering bikin orang malah jadi defensif dan nolak kan? Nah, Sunan Giri itu beda banget. Beliau malah nyiptain metode interaktif lewat permainan kayak jublak-jublak suweng atau jamuran. Beliau itu menangin hati masyarakat lewat jalur kegembiraan dan kebersamaan. Lewat main-main itu, orang jadi belajar agama, moral, sampai ketelitian secara natural tanpa ngerasa dipaksa. Bisa dibilang, ini tuh bentuk paling awal dari edukasi yang menghibur. Dari strategi yang super brilian tadi, ada banget nih nilai-nilai teladan yang wajib kita contek. Apa aja? Pertama, semangat pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Terus ada kesabaran, kreativitas yang gak ada habisnya dalam nyampein kebaikan, dan pastinya kepedulian tulus terhadap masyarakat. Intinya sih, kalau kita mau jadi komunikator yang efektif, kita butuh kesabaran ekstra, kreativitas tingkat tinggi, dan benar-benar peduli sama audiens kita. Persis kayak apa yang dilakuin Sunan Giri. Nah, kalau hal ini kita tarik ke era teknologi informasi sekarang, pas banget. Dari Sunan Giri kita belajar kalau dakwah dan edukasi itu justru bisa dan harus dilakukan dengan cara yang lembut, menarik, dan penuh hikmah. Buat kamu para pendakwah atau pembuat konten di era digital, pola pikir bijaksana ini wajib banget diadopsi. Udah saatnya kita ninggalin taktik agresif yang maksa, mending kita mulai nyajiin konten yang nyentuh hati, mencerahkan tapi tetap menyenangkan buat dinikmati. Jadi setelah ngeliat bukti sejarah yang keren banget tadi, pertanyaannya sekarang, siap nggak nih kamu jadi inovator dakwah yang asik di era digital? Konsep ngerangkul budaya lokal ala Sunan Giri ini udah terbukti loh, sukses nembus batas waktu dan bertahan sampai ratusan tahun. Sekarang giliran kita. Yuk ambil inspirasi berharga ini, terapin ke dalam konten-konten modern kita, dan bikin dunia maya jadi ruang yang lebih ramah dan bermakna. Teruslah belajar dan temuin cara kreatifmu sendiri ya.